Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati semua para pencinta YouTube dan semua para pencinta YouTube. Kami ingin berbagi ilmu tentang masalah bidang pengasihan. Berbagi ilmu tentang bidang pengasihan seperti apa? Misalkan tentang bidang pengasihannya. Suatu contoh tentang masalah asmara. Tentang masalah asmara seperti apa? Nah, seperti misalkan masalah pengasihan, ada yang laki-laki suka sama cewek. Kadang-kadang mencari syariat. Kadang-kadang mencari sababiah atau mencari doa, mencari zikiran untuk memikat wanita tersebut. Nah, ada yang wanita mencari paranormal, mencari praktisi untuk mengikat laki-laki. Kadang-kadang yang kebanyakan itu semuanya gagal. Semuanya itu gagal yang kebanyakan. Kadang-kadang sudah meminta doa, dipuasain, suruh puasa, kata paranormalnya tetap kalau ngakalin perempuan tetap nggak kena. Kalau mau memikat laki-laki, yang perempuannya nggak kena. Itu apa sih penyebabnya? Nah, kami terangkan dulu tentang masalah penyebabnya. Semua Allah itu maha pengabul dan maha penyayang. Apapun umatnya yang meminta pada Allah, yang sesungguhnya benar-benar meminta, itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, misalkan kalau disarankan dari paranormal, kalau disarankan dari ustadz, kalau disarankan dari kiai, misalkan kalau kamu menyukai wanita tersebut, suruh puasa 1 minggu, misalkan gagal, dijikirin 1 minggu, gagal. Nah, itu gagal, jangan putus asa mencari paranormal lagi atau mencari praktisi lagi, itu salah. Nah, doa tersebut terus dipakai. Nah, setelah itu istirahat dulu, kalau capek istirahat dulu 3 hari sampai 4 hari atau 1 minggu. Terus digolang lagi, dipuasain lagi 1 minggu lagi. Masih gagal, istirahat dulu 1 minggu lagi atau 5 hari istirahat. Digolang lagi, puasa lagi 1 minggu lagi atau dijikirin lagi 1 minggu. Insya Allah tujuan yang misalkan saya itu wanita tersebut, memikat wanita tersebut, insya Allah tujuan wanita tersebut akan jatuh cinta kepada saya gitu. Intinya kan ke situ. Jadi apa? Kadang-kadang manusia itu kebanyakan putus asa dan tidak sabar. Suatu contoh seperti semut. Semut 1 butir pasir, 2 butir pasir, 3 butir pasir, sampai berbanyak-banyak butiran, sampai terbentuklah rumah semut. Itu semut, walaupun waktunya lambat, tapi terbentuklah bangunan tersebut. Sama memikat wanita, sama memikat laki-laki. Kalau terus menerus kita jikirin, kalau terus menerus kita puasain, kekuatan manusia itu akan rapuh. Kalau kita terus menerus pasti kena. Nah, suatu contoh, misalkan ada orang suami istri cerai terus minta ke paranormal, minta ke ustadz, minta kiai, tolonglah istri saya, Pak Kiai bantu zikirannya apa supaya kembali lagi, saya supaya rujuk lagi. Nah, dikasih sama kiai itu atau sama ustadz atau sama paranormal, misalkan mintanya ke paranormal, dikasih. Kadang-kadang tidak sabar, 1 minggu kata Pak Kiainya, 1 minggu nih, atau Pak Ustadznya 1 minggu, atau misal paranormal 1 minggu nih zikirannya, misalkan. Udah 1 minggu cari lagi paranormal yang lain. Nah, itu salah. Sebenarnya dipuasain lagi, digolang lagi, tetap doanya itu. Jadi ibarat buah mah, matangnya itu masih sedang, tapi kalau dipuasain lagi matangnya itu pas. Nah, udah matangnya pas, dihantam terus rasanya manis, ya kena orang tersebut. Nah, suatu contoh misalkan suami istri cerai rumah tangga, minta ke syariat, minta ke syariat ke kiai, minta ke syariat ke ustadz, minta syariat ke paranormal, tidak mungkin kena.
kalau masih belum lama cerainya. Minimalnya ini udah cerai hari ini misalkan, ditelatin 4 bulan. Kenapa bisa 4 bulan? Supaya nafsunya itu teredam dulu. Kalau nafsunya sudah teredam, wanita tersebut atau istri saya itu tersebut teredam nafsunya, nafsu emosinya sudah nggak ada, itu baru dipuasain, dijikirin. Nah, setelah dipuasain, dijikirin, itu akan kena karena emosionalnya itu udah meredah. Tapi kalau baru cerai seminggu terus minta ke paranormal, minta ke Pak Ustadz, minta ke Pak Kiai, syariat, nah terus dijikirin, puasain, syaratnya kayak gitu, kenapa tidak kena? Kenapa tidak bisa rujuk lagi rumah tangga saya? Ya karena masih menguap emosionalnya, masih menguap, masih menggebu-gebu, apinya itu masih membludak, masih gede. Tapi kalau udah 4 bulan, udah meredam, baru dijikirin, itu dijamin kena. Karena melawan hati yang terbakar itu, walaupun jikirannya kuat, agak tangguh. Karena apa ya, orang lagi emosi. Walaupun hatinya terasa mau rujuk lagi juga karena jaga gengsinya kuat. Tapi kalau emosinya sudah redam, itu yang rasa gengsi, rasa itunya kan hilang wanita tersebut. Malah berbalik jatuh cinta. Kalau milih jikiran itu terserah. Yang penting kuncinya gini. Ada yang meminta doa, sok mintanya langsung kepada Allah. Mintalah doanya ke Pak Kiai, mintalah ke Ustadz doanya, mintalah ke paranormal doanya. Tapi minta langsung, secara langsung, minta kepada Allah. Ke Pak Kiai, ke Pak Ustadz itu minta doanya aja, diambil, ditulis kata-katanya, doanya, babnya ditulis, beri diapalin, sudah hafal, mintanya langsung kepada Allah. Allah itu sangat benar-benar maha luar biasa. Jangan mintanya air, jangan mintanya menyan, itu salah. Karena hanya sekilas dan sekilas lah, sebentar kekuatan tersebut. Tapi minta kepada Allah, kekuatan tidak akan ada hentinya. Bahkan zikirnya semakin lama akan semakin bagus. Karena apa? Allah itu yang maha pencipta, maha penyayang, dan maha bijaksana. Mintalah kepada Allah. Allah itu segalanya. Nah, misalkan para semuanya yang menonton video ini ada permasalahan tentang masalah asmara, minta tolong, oke, akan saya bantu semampu saya, sekuat saya. Tapi saya tidak membantu untuk nih airnya, ntar saya zikirin, ntar saya bantu. Akan saya bantu, saya kirimin doanya, tapi minta langsung kepada Allah. Saya kirimin, kasih doa yang paling ampuh. Mau milih doa dari Al-Quran, mau milih doa dari kejawen, terserah. Akan saya bantu. Kalau yang menonton video ini, like dan komentar atau share, ntar saya bantu. Sok saya bantu. Tinggal komentar aja di kolom video ini. Sok minta ke saya doanya, terus langsung ntar kirim nomor WA, akan saya kirimkan langsung, secara langsung. Tapi insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu mungkin. Cuma caranya aja, yang kadang-kadang caranya aja tentang masalah pengasihan atau mabuk asmara, atau untuk memikat atau merujukkan orang yang rumah tangga sudah cerai, suruh dikembalikan lagi, suruh rujuk lagi. Kadang-kadang susah, udah cerai ya cerai. Tapi insya Allah saya bantu. Karena ini juga beribadah, merujukkan orang rumah tangga itu sangat baik. Karena apa? Cerai itu hukumnya dosa. Karena pengasihan, banyak yang mempunyai pengasihan, banyak yang mempunyai pelet. Kadang-kadang masyarakat awam minta ke dukun, minta ke paranormal. Tapi kenapa sih dia nggak pernah kena? Kenapa sih saya ini udah kesana kesini, tetap istri saya nggak mau rujuk lagi? Orang emosinya masih tinggi, ntar ditelatin dulu 5 bulan. Udah 5 bulan baru puasain, dijikirin supaya emosinya redam dulu. Sudah redam, insya Allah akan kena. Karena ntar bisa kena. Tapi kan kembali lagi, rujuk lagi rumah tangganya. Itu tetap saya kembali lagi ke kepuasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya di sini bukan saya menggurui, bukan saya mengajari, karena di sini saya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman.
Itu dalam pengalaman saya, dalam pengalaman teman saya juga pernah mengalami tentang masalah bidang rumah tangga, cerai. Menurut saya, jangan puasain dulu, jangan kamu zikirin dulu, udah kamu jangan minta ke syariat kesana kesini, kamu lanjutin terus ibadah, perbanyak sholat, perbanyak sholawat, istighfar, supaya hati kamu tenang. Nah, setelah ntar 2 bulan, kata saya, ntar saya kasih doanya, kamu puasain dan kamu puasa. Nah, puasa terus zikir. Kenapa nunggu 2 bulan? Orang sayanya nggak sabar sekarang maunya. Ya nggak bisa, tetap kamu walaupun berusaha sekuat mungkin, tidak mungkin kena. Karena istri kamu itu masih, hatinya itu masih dangkal, masih panas, jadi masih menggebu-gebu. Tapi insya Allah, bila mana sudah 2 bulan, itu udah agak redam, dihantam dengan zikiran atau puasa, insya Allah akan kembali lagi dan rujuk lagi. Itu dari trik-trik saya, dari pengalaman saya. Semoga video ini, yang menonton video ini bermanfaat untuk kita berbagi ilmu. Bukan saya menggurui, bukan saya mengajari, karena saya berbagi ilmu untuk sesama umat. Karena apa? Orang berbagi ilmu itu hukumnya wajib, karena ilmu itu harus dibagikan. Tapi ilmu apa dulu? Kalau yang ilmu buat yang macam-macam, yang tidak, itu dilarang oleh agama. Tapi kalau untuk kebaikan dan untuk kebaikan rumah tangga, insya Allah saya akan bantu sekuat mungkin dan sebisa mungkin. Tetap kembali lagi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami hanya manusia biasa yang tidak mempunyai apa-apa. Hanya semuanya kembali lagi dari kekuasaan Allah. Bila mana Allah sudah berkehendak, apapun tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti mungkin. Bila mana kitanya harus benar-benar meminta kepada Allahnya, harus yakin kepada Allahnya, jangan ragu-ragu, insya Allah akan dikabulkan apapun doanya. Yang penting ingat kepada Allah, walaupun kejawen, walaupun dari Al-Quran, tapi jangan lepas dari asma Allah dan dari lafad-lafad Allah. Jangan sampai dihilangkan, karena itu pedoman dan agama kita. Karena agama kita Muslim, ya harus kita wajib dijalankan sholat, dijalankan zikir, banyaklah istighfar, banyaklah sholawat. Tapi kalau masalah untuk bidang magic, insya Allah sedikit saya akan memahami, dan sedikit saya memahami karena dari pengalaman saya, karena saya dari orang tua saya diturunkan dari ilmu kejawen, dari ilmu ayat-ayat Al-Quran, yang untuk kunci-kuncinya zikiran ini saya pegang dari orang tua saya. Dan dari pengalaman saya tentang masalah bidang terapi, terus tentang masalah praktek tenaga dalam, terus tentang masalah praktek untuk mengobati penyakit, tentang untuk meracik jamu, tentang masalah ilmu listrik, tentang masalah ilmu makan silet, tentang masalah ilmu makan beling, tentang masalah ilmu tusuk jarum. Kalau kekebalan saya tidak punya, karena saya tidak mau mempunyai ilmu kekebalan. Tapi kalau tenaga dalam saya sedikit punya, karena ilmu itu tidak ada ujungnya. Yang sakti ada yang sakti lagi, yang sakti ada yang lebih sakti lagi. Karena tetap kembali laginya dari kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun orang nggak kena golok, nggak mempan apapun, benda tajam nggak masuk ke badannya, walaupun benda tajam ditusukkan ke perut mental, tetap bila mana Allah sudah berkehendak, kalau sudah waktunya umurnya akan meninggal, ya meninggal. Karena apa? Semua segalanya di muka bumi ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya di bumi ini hanya numpang hidup dan beribadah dan berbuat baik. Karena kita itu walaupun kita berbuat baik, tapi masih belajar berbuat baik. Semuanya itu masih belajar, karena masih belajar berbuat baik. Karena manusia itu tempatnya kesalahan. Nah, kata-kata kami bila mana ada kekurangan dan kesalahannya,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar, atau minta bantuan saran dari saya akan saya kasih kepada teman-teman YouTuber semua. Assalamualaikum.